Laki-laki wajib memelihara jenggot, wanita tidak boleh bekerja dan bersekolah hingga sekolah menengah atas, hukum nyawa diganti nyawa, serta sanksi amputasi bagi pencurian dengan nilai tertentu. Hukum syariat Islam yang cukup ketat kini mulai diterapkan secara resmi di negara Afghanistan sejak Taliban berhasil mengambil alih pemerintahan. Lantas sebenarnya, siapakah kelompok Taliban ini? Taliban tidak lahir dari ruang hampa. Mereka merupakan produk dari hasil pahitnya penderitaan akibat perebutan pengaruh ideologis antara Soviet dan Barat di masa Perang Dingin. Pasca Perang Dunia II, Afghanistan memasuki fase krusial di bawah kepemimpinan Raja Mohammad Zahir Shah. Secara resmi negara ini bersikap netral dan non-blok, namun secara praktik terjebak dalam persaingan geopolitik Perang Dingin. Letaknya yang strategis membuat Afghanistan menjadi buffer state antara blok timur dan barat. Baik Uni Soviet maupun Amerika Serikat berlomba memberikan bantuan ekonomi dan militer demi memperluas pengaruh ideologis mereka. Pemerintah Afghanistan memanfaatkan persaingan ini dengan menerima bantuan dari kedua pihak, sehingga pada dekade 1950-an sampai 1960-an Afghanistan relatif stabil, meski fondasi ketergantungan terhadap kekuatan asing mulai terbentuk. Afghanistan mulai condong ke Uni Soviet ketika Muhammad Daud Khan diangkat sebagai Perdana Menteri pada 1953. Ia mendorong pembangunan terpusat, modernisasi militer, dan reformasi sosial dengan dukungan besar dari Soviet, termasuk proyek infrastruktur strategis seperti terowongan Salang. Amerika Serikat juga terlibat dalam pembangunan, tetapi dominasi politik tetap berada di tangan Soviet. Meski membawa modernisasi terbatas, terutama di kota-kota besar. Kebijakan Daud Khan yang otoriter menimbulkan ketegangan internal, sementara ambisinya terhadap isu Pashtunistan memicu konflik dengan Pakistan. Dampak ekonomi dari penutupan jalur perdagangan oleh Pakistan akhirnya memaksa Daud Khan mundur pada 1963, mengakhiri fase dominasinya sebagai Perdana Menteri. Setelah itu, Afghanistan memasuki dekade demokrasi melalui konstitusi 1964 yang mengubah monarki absolut menjadi monarki konstitusional dan membuka ruang politik baru. Pada masa inilah mulai muncul partai-partai ideologis modern, termasuk People's Democratic Party of Afghanistan, PDPA, yang berhaluan komunis. Namun, eksperimen demokrasi ini rapuh, ekonomi stagnan, kesenjangan kota desa melebar, dan budaya demokrasi belum matang. Di tengah kelemahan tersebut, Partai Komunis PDPA memperluas pengaruhnya di militer dengan dukungan Soviet, sementara kelompok Islamis mulai tumbuh sebagai kekuatan tandingan. Ketidakstabilan politik dan kekecewaan terhadap monarki akhirnya berpuncak. Pada 17 Juli 1973, saat Raja Zahir Shah sedang menjalani perawatan medis di Italia, Muhammad Daud Khan melakukan kudeta tanpa pertumpahan darah dengan dukungan unsur militer dan sebagian kelompok kiri. Monarki yang telah berdiri lebih dari 2 abad resmi dihapus dan Afghanistan diproklamasikan sebagai Republik Afghanistan. Daud Khan menjadi presiden pertama negara tersebut. Kudeta ini menandai berakhirnya era monarki dan sekaligus membuka babak baru yang jauh lebih bergejolak dalam sejarah Afghanistan. Pada April 1978 menjadi titik balik paling drastis dalam sejarah modern Afghanistan. Mir Akbar Khyber, seorang intelektual kiri dan anggota penting PDPA, dibunuh tepat di luar rumahnya di wilayah Kabul. Pembunuhan ini dilakukan oleh penyerang tak dikenal yang menggunakan senjata api. Khyber ditembak dalam jarak dekat, sebuah metode eksekusi yang biasa digunakan untuk membungkam tokoh politik penting secara cepat agar pelaku bisa langsung melarikan diri. Kematiannya memicu demonstrasi besar di Kabul. Secara luas, para pendukung PDPA saat itu langsung menuduh Menteri Dalam Negeri, Abdul Qadir Nuristani, bertindak atas perintah Presiden Daud Khan yang menjadi dalang otak pembunuhan tersebut. Pemerintahan Presiden Muhammad Daud Khan merespons dengan menangkapi para pemimpin PDPA. Namun, langkah ini justru menjadi kesalahan fatal. PDPA yang telah lama menyusupkan pengaruhnya ke dalam militer, melancarkan kudeta bersenjata pada 27 hingga 28 April 1978. Waktu itu, istana dikepung oleh pasukan militer yang pro-PDPA baik jalur udara maupun darat. Pasukan pengawal kepresidenan yang setia kepada Daud Khan melakukan perlawanan sengit, namun kalah jumlah dan persenjataan.
Daud Khan yang sudah tersandera oleh pasukan militer di dalam istana diminta untuk menyerah. Menurut laporan saksi mata, Daud Khan dengan tegas menolak untuk menyerah. Sebagai seorang keturunan bangsawan, ia memilih mati daripada tunduk pada kelompok yang ia anggap sebagai pengkhianat negara. Daud Khan beserta sebagian besar anggota keluarganya, bahkan cucunya yang masih balita tewas di istana kepresidenan dengan diberondong senapan otomatis. Peristiwa ini dikenal sebagai Revolusi Saur, menandai berakhirnya Republik Afghanistan versi Daud dan lahirnya Republik Demokratik Afghanistan, sebuah negara yang secara terbuka menganut ideologi Marxis-Leninis dan bersekutu dengan Uni Soviet. Setelah Revolusi Saur, kekuasaan dipegang oleh PDPA yang ternyata terpecah ke dalam dua faksi utama, yaitu Khalq dan Parcham. Nur Muhammad Taraki, tokoh faksi Khalq, menjadi presiden sekaligus sekretaris jenderal partai. Sementara, Hafizullah Amin yang juga dari faksi Khalq menjadi tangan kanan yang sangat berpengaruh. Pemerintahan baru segera meluncurkan program reformasi radikal. Reformasi tanah, penghapusan utang petani, kesetaraan gender, kampanye pemberantasan buta huruf, serta pembatasan peran ulama dan adat tradisional. Namun, kebijakan ini diterapkan secara tergesa-gesa, represif, dan tanpa memperhitungkan struktur sosial Afghanistan yang sangat religius dan berbasis kesukuan. Penangkapan massal, eksekusi lawan politik, serta penindasan terhadap pemuka agama memicu perlawanan luas di pedesaan. Dalam waktu singkat, pemerintahan komunis menghadapi pemberontakan bersenjata di hampir seluruh provinsi. Uni Soviet yang dipimpin Leonid Brezhnev mulai khawatir dengan Amin yang dianggap terlalu radikal, brutal, dan sulit dikendalikan. Soviet menyarankan Taraki untuk menyingkirkan Amin. Pada 14 September 1979, Taraki mengundang Amin ke istana untuk makan siang, yang sebenarnya adalah jebakan. Terjadi baku tembak di istana antara pengawal Taraki dan pengawal Amin. Amin berhasil lolos tanpa cedera, sementara Taraki justru terpojok karena militer lebih setia kepada Amin. Atas perintah Amin, pada malam tanggal 8 atau 9 Oktober 1979, Taraki dieksekusi oleh 3 orang perwira militer. Taraki tidak ditembak, melainkan dibekap menggunakan bantal sampai tewas. Radio pemerintah mengumumkan bahwa Taraki meninggal dunia karena sakit parah yang mendadak. Hafizullah Amin kemudian mengambil alih jabatan presiden. Kepemimpinan Amin justru memperdalam kekacauan. Represif semakin keras, legitimasi pemerintahan semakin runtuh, dan pemberontakan mujahidin meluas. Pembunuhan Taraki membuat Brezhnev murka karena ia telah berjanji melindungi Taraki. Soviet juga curiga Amin diam-diam menjalin hubungan dengan CIA. Uni Soviet yang awalnya mendukung PDPA secara politis dan logistik mulai memandang Amin sebagai pemimpin yang tidak stabil. Khawatir bahwa Afghanistan akan jatuh ke dalam kekacauan total dan keluar dari orbit Soviet menjadi faktor krusial dalam pengambilan keputusan Moskow. Pada Desember 1979, Uni Soviet melancarkan invasi militer langsung ke Afghanistan, sebuah langkah yang menjadi salah satu intervensi paling menentukan dalam sejarah Perang Dingin. Pasukan khusus Soviet membunuh Hafizullah Amin dalam operasi di Istana Tajbek dan menggantikannya dengan Babrak Karmal, tokoh PDPA dari faksi Parcham yang dianggap lebih loyal dan dapat dikendalikan. Secara resmi, invasi ini diklaim sebagai respons atas permintaan bantuan pemerintah Afghanistan. Namun, secara luas dipahami sebagai upaya Uni Soviet untuk mempertahankan negara satelitnya. Menyadari bahwa kebijakan pendahulunya, Taraki dan Amin yang terlalu radikal telah memicu kemarahan rakyat, Karmal mencoba mengambil pendekatan yang lebih lunak. Ia membebaskan ribuan tahanan politik yang dipenjara di era Amin. Ia mengganti bendera merah ala Uni Soviet, faksi Khalq, dengan bendera 3 warna tradisional Afghanistan untuk menunjukkan sisi nasionalis. Meskipun mencoba moderat, Karmal tidak pernah mendapatkan legitimasi penuh dari rakyatnya. Ia secara luas dipandang sebagai pemimpin boneka karena ia dibawa langsung dari pengasingan di Eropa Timur oleh Uni Soviet dan didudukkan melalui invasi militer yang menewaskan kepala negara sebelumnya. Rakyat yang sudah marah atas pahitnya kekejaman rezim komunis Taraki dan Amin sudah muak dengan pemimpin-pemimpin komunis, memberikan peluang besar bagi Amerika Serikat melakukan propaganda untuk mengkudeta kekuasaan dan menghapus ideologi komunis serta pengaruh Soviet.
Propaganda yang memprovokasi rakyat seperti pemerintahan anti-agama, penindas ulama, penghancur masjid sangat efektif, memancing kemarahan di masyarakat Afghanistan yang religius dan tradisional. Melalui CIA, Blok Barat juga menarasikan bahwa gerakan kudeta ini merupakan jihad perang suci melawan pemerintahan kafir. Selain itu, CIA juga secara aktif melakukan kampanye anti pemerintah melalui media dan siaran gelap radio dari Pakistan. Pamflet dan selebaran berisi cerita-cerita kekejaman pemerintah yang sering dilebih-lebihkan. Berita-berita tersebut sering berisi tentang pembunuhan warga sipil, pemerkosaan, penghancuran desa, penghilangan paksa, dan lain sebagainya. Berita-berita negatif ini tidak mampu dibendung oleh pemerintah Babrak Karmal, terutama di wilayah pedesaan yang sulit dikontrol. Propaganda ini melahirkan kelompok-kelompok anti-pemerintahan yang kemudian disebut sebagai mujahidin. Amerika Serikat mengucurkan ratusan juta hingga miliaran dolar untuk membiayai kelompok perlawanan Islam mujahidin. CIA tidak memberikan bantuan langsung. Semua uang dan senjata dikirim melalui ISI, Badan Intelijen Pakistan. Pakistan bertugas melatih para pejuang dan menentukan faksi mana yang paling banyak menerima bantuan, biasanya faksi yang paling militan. Awalnya, CIA sangat hati-hati agar keterlibatan mereka tidak terdeteksi. Mereka membeli senjata buatan Uni Soviet atau Tiongkok dari pasar gelap atau negara sekutu, seperti Mesir, agar jika senjata itu jatuh ke tangan Soviet, Amerika Serikat bisa membantah keterlibatan mereka. Hal ini membuat perang bersenjata antara sipil dan pemerintah meletus di berbagai tempat, yang pada akhirnya memicu perang panjang dan brutal antara pasukan Soviet yang bersekutu dengan tentara pemerintah Afghanistan melawan kelompok mujahidin, yang terdiri dari berbagai faksi Islam bersenjata. Mujahidin mendapat dukungan besar dari luar negeri, terutama Amerika Serikat melalui CIA, Pakistan melalui ISI, serta Arab Saudi, dalam konteks strategi global melawan komunisme. Selain itu, konflik ini juga menarik pejuang asing, termasuk Osama bin Laden, yang terlibat dalam dukungan logistik dan pendanaan kepada mujahidin. Kemudian, Moskow merespon dengan meningkatkan jumlah bantuan pasukan secara bertahap hingga melampaui angka 100.000 personel di Afghanistan. Selama hampir satu dekade dari 1979 hingga 1989, Afghanistan menjadi medan perang yang menghancurkan. Sekitar 1 juta warga sipil tewas, jutaan lainnya mengungsi ke Pakistan dan Iran, dan infrastruktur negara hancur total. Perang ini lebih mematikan dari bencana besar apapun. Upaya Soviet untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat gagal, sementara mujahidin semakin efektif, terutama setelah Amerika Serikat memasok senjata canggih, seperti rudal Stinger. Sebelum ada Stinger, helikopter serbu Soviet Mi-24 Hind mendominasi medan perang. Stinger memungkinkan pejuang mujahidin menjatuhkan pesawat dan helikopter Soviet dengan mudah dari darat. Soviet kehilangan keunggulan udara, moral tentara mereka runtuh, dan ini memaksa Moskow menyadari bahwa perang ini tidak bisa dimenangkan secara militer. Sebenarnya, tanda-tanda keruntuhan pemerintahan komunis Afghanistan mulai semakin jelas. Sejak 1986, Moskow menyadari bahwa perang tidak mungkin dimenangkan dan mulai mencari jalan keluar politik. Babrak Karmal digantikan oleh Muhammad Najibullah, mantan Kepala Dinas Intelijen, KHAD, yang dianggap lebih pragmatis dan mampu bernegosiasi. Najibullah meluncurkan kebijakan rekonsiliasi nasional, berupaya mengakhiri konflik dengan menawarkan gencatan senjata, koalisi politik, dan pengakuan lebih besar terhadap Islam. Konstitusi diubah, simbol-simbol Marxis dikurangi, dan negara bahkan berganti nama menjadi Republik Afghanistan pada 1987. Namun, upaya ini tidak mampu menghentikan perang karena mujahidin menolak kompromi dan tetap bertekad menggulingkan pemerintahan yang mereka anggap sebagai antek Soviet. Di bawah tekanan internasional dan krisis internal, Uni Soviet akhirnya menarik seluruh pasukannya pada 1989. Setelah penarikan penuh pasukan Uni Soviet pada Februari 1989, banyak pihak memperkirakan pemerintahan Najibullah akan runtuh dalam hitungan bulan. Namun kenyataannya, rezim komunis justru bertahan hingga 1992. Berkat kontrol militer yang relatif kuat, perpecahan di tubuh mujahidin, serta dukungan ekonomi dan logistik yang masih mengalir dari Uni Soviet. Titik balik terjadi pada 1991
ketika Uni Soviet sendiri runtuh dan bantuan ke Afghanistan terhenti. Tanpa dukungan eksternal, pemerintahan Najibullah kehilangan pijakan. Pada April 1992, Kabul jatuh ke tangan pasukan Mujahidin, dan Najibullah akhirnya berlindung di kompleks PBB. Jatuhnya Kabul menandai berakhirnya secara resmi pemerintahan komunis Afghanistan. Namun, runtuhnya rezim komunis tidak membawa perdamaian, melainkan membuka babak baru yang lebih kacau, perang saudara antar faksi Mujahidin. Kelompok-kelompok yang sebelumnya bersatu melawan komunis Soviet kini saling berebut kekuasaan. Pemerintahan sementara dibentuk dengan Burhanuddin Rabbani sebagai presiden dan Ahmad Shah Massoud sebagai menteri pertahanan, tetapi kekuasaan mereka ditentang oleh faksi lain, terutama Gulbuddin Hekmatyar pemimpin Hizb Islami yang menolak pembagian kekuasaan. Kabul berubah menjadi medan pertempuran brutal. Roket dan artileri menghujani kota hampir setiap hari. Ribuan warga sipil tewas, dan ibu kota Afghanistan mengalami kehancuran yang bahkan lebih parah dibandingkan masa perang melawan Soviet. Selain konflik antara Rabbani dan Hekmatyar, perang saudara semakin rumit dengan keterlibatan panglima-panglima regional. Abdul Rashid Dostum, seorang pemimpin milisi Uzbek di utara, menguasai wilayahnya secara semi-otonom dan kerap berpindah aliansi demi kepentingan politik. Di wilayah barat, Ismail Khan mengendalikan Herat, sementara di selatan berbagai komandan lokal bertindak layaknya penguasa feodal. Negara Afghanistan secara de facto terfragmentasi menjadi wilayah-wilayah kekuasaan bersenjata tanpa otoritas pusat yang efektif. Korupsi, penjarahan, pemerkosaan, dan pemerasan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, menyebabkan rakyat Afghanistan semakin lelah dan kehilangan kepercayaan terhadap para mantan pejuang mujahidin yang dulu dipandang sebagai pahlawan. Dalam kekacauan inilah, Taliban muncul pada tahun 1994. Gerakan ini berawal di wilayah Kandahar, dipimpin oleh seorang ulama sederhana bernama Mullah Muhammad Omar, yang sebelumnya merupakan veteran perang melawan Soviet. Mereka muncul dengan janji sederhana namun kuat, mengakhiri kekacauan, memberantas korupsi, dan menegakkan hukum Islam. Dukungan rakyat, terutama di wilayah selatan, tumbuh cepat karena Taliban dianggap sebagai alternatif terhadap kebrutalan para pentolan mantan pejuang mujahidin. Perkembangan Taliban terjadi dengan cepat, berkat disiplin pasukan yang kuat, persediaan logistik yang memadai, serta menurut banyak pengamat, terdapat dukungan tersembunyi dari pihak-pihak di Pakistan. Taliban berhasil menguasai kota Kandahar dan kemudian menyebar ke daerah-daerah lain. Mereka mengeksekusi atau menyingkirkan komandan lokal yang korup dan membongkar pos-pos pemeriksaan ilegal. Mereka mulai populer setelah bertindak sebagai polisi moral, mengeksekusi panglima perang setempat yang menculik dan memperkosa gadis-gadis desa. Tindakan ini membuat mereka diterima oleh sebagian masyarakat yang mendambakan keamanan. Pada September 1996, Taliban berhasil merebut Kabul, menggulingkan pemerintahan Rabbani Massoud. Tidak ingin terjadi pertumpahan darah yang lebih besar di dalam kota, Ahmad Shah Massoud memerintahkan pasukannya untuk mundur ke arah utara, tepatnya di lembah Panjshir. Tak lama setelah itu, mereka mengeksekusi Muhammad Najibullah, mantan presiden komunis, yang selama 4 tahun berlindung di kantor PBB. Dengan jatuhnya Kabul, Taliban mendeklarasikan berdirinya Emirat Islam Afghanistan, menandai awal kekuasaan Taliban yang pertama. Pemerintahan ini dipimpin oleh Mullah Muhammad Omar, yang menyandang gelar Amir al-Mu'minin, pemimpin kaum beriman. Taliban mengklaim legitimasi mereka berasal dari kemampuan menciptakan stabilitas setelah bertahun-tahun perang saudara. Namun stabilitas ini dibayar mahal dengan penerapan hukum Islam versi sangat ketat. Perempuan dilarang bersekolah, bekerja, atau bepergian tanpa pendamping laki-laki. Hiburan seperti musik dan televisi dilarang. Hukuman fisik seperti cambuk dan eksekusi publik dilakukan di hadapan massa. Sistem pemerintahan Taliban hampir sepenuhnya meniadakan struktur negara modern, menggantinya dengan dekret ulama dan polisi moral atau Amr bil Ma'ruf wa Nahi Anil Munkar. Secara global, rezim Taliban berada dalam isolasi hampir total. Hanya Pakistan, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab yang memberikan pengakuan diplomatik. Hubungan Taliban dengan dunia luar semakin memburuk karena mereka memberi perlindungan kepada Osama bin Laden dan jaringan Al-Qaeda yang telah bermarkas di Afghanistan sejak pertengahan 1990-an. Al-Qaeda menggunakan wilayah Afghanistan sebagai tempat pelatihan, perencanaan, dan rekrutmen jaringan radikal global. Sementara itu, di dalam negeri, Taliban masih menghadapi perlawanan dari Aliansi Utara,
koalisi faksi anti-Taliban yang dipimpin oleh Ahmad Shah Massoud yang menguasai wilayah utara Afghanistan. Meskipun sesama dari pejuang anti-Soviet, Massoud adalah seorang Muslim yang taat, namun cenderung moderat dan intelektual. Ia melihat Islam sebagai landasan moral yang bisa sejalan dengan kemajuan zaman, pendidikan modern, dan keberagaman budaya Afghanistan. Ia menyatakan bahwa Taliban membawa penafsiran Islam yang asing dan kolot yang tidak sesuai dengan budaya Afghanistan yang beragam. Meski demikian, ia juga sering menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki ambisi untuk menjadi presiden. Ia pernah menyatakan dalam wawancara kepada seorang jurnalis, "Saya tidak berjuang untuk menjadi presiden atau memegang kekuasaan. Saya berjuang agar rakyat Afghanistan memiliki hak untuk memilih pemerintah mereka sendiri melalui proses yang demokratis." Perbedaan pandangan inilah yang membuat konflik bersenjata terus berlangsung. Meskipun Taliban menguasai sekitar 90% wilayah negara menjelang 2001. Namun tragisnya, Ahmad Shah Massoud kemudian dibunuh pada 9 September 2001 oleh 2 agen Al-Qaeda yang menyamar sebagai jurnalis dengan bom yang disembunyikan di dalam kamera. Situasi berubah drastis setelah peristiwa 9/11 di Amerika Serikat yang diduga dilakukan oleh Al-Qaeda. Pemerintah Amerika di bawah Presiden George Bush menuntut Taliban menyerahkan Osama bin Laden dan membongkar kamp-kamp Al-Qaeda. Taliban menolak tuntutan tersebut. Mereka meminta bukti kuat bahwa Osama benar-benar terlibat dalam serangan 9/11 dan menganggap tuntutan itu sebagai pelanggaran kedaulatan. Penolakan ini menjadi dasar bagi invasi Amerika Serikat ke Afghanistan. Bush meluncurkan Operation Enduring Freedom pada Oktober 2001 yang akhirnya menggulingkan kekuasaan Taliban. Dengan serangan udara masif dan kerjasama dengan Aliansi Utara, Taliban runtuh dengan cepat. Kabul jatuh pada November 2001 dan rezim Taliban kolaps dalam hitungan minggu. Pasca invasi, dibentuk pemerintahan baru Afghanistan yang didukung Barat melalui Konferensi Bonn. Hamid Karzai ditunjuk sebagai kepala pemerintahan transisi dan kemudian terpilih sebagai presiden. Amerika Serikat dan NATO berupaya membangun negara Afghanistan yang demokratis melalui pemilu, konstitusi baru, pelatihan tentara dan polisi, serta bantuan pembangunan berskala besar. Namun, di balik proyek nation building ini, berbagai masalah struktural muncul, korupsi merajalela, pemerintahan pusat lemah, ketergantungan pada bantuan asing sangat tinggi, dan para panglima perang lama kembali berpengaruh dalam politik. Di sisi lain, Taliban tidak benar-benar hancur. Mereka bertransformasi menjadi gerakan pemberontakan gerilya anti-pemerintah beroperasi dari daerah pedesaan Afghanistan dan wilayah perbatasan Pakistan. Hal ini membuat Afghanistan tidak sepenuhnya damai. Pergolakan antara Taliban dan tentara pemerintah yang didukung oleh pasukan Amerika sering meletus di daerah-daerah. Konflik ini menjadi konflik terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat dari 2001 hingga 2021. Taliban secara bertahap membangun kembali kekuatan mereka, memanfaatkan kekecewaan rakyat terhadap pemerintah Kabul, korban sipil akibat operasi militer, serta lemahnya institusi negara. Tokoh-tokoh Taliban baru mulai bermunculan, sementara kepemimpinan lama seperti Mullah Omar tetap menjadi simbol perlawanan hingga kematiannya yang baru diumumkan secara resmi pada 2015. Pemerintahan Afghanistan berganti dari Hamid Karzai ke Ashraf Ghani, namun stabilitas tetap rapuh. Meskipun miliaran dolar diinvestasikan dan ratusan ribu tentara Afghanistan dilatih, negara ini gagal membangun aparat keamanan yang mandiri dan loyal sepenuhnya. Memasuki akhir 2010-an, kelelahan perang di pihak Barat semakin terasa. Amerika Serikat mulai mencari jalan keluar melalui negosiasi langsung dengan Taliban yang menghasilkan Perjanjian Doha tahun 2020 antara Amerika di bawah Donald Trump dan Taliban. Secara garis besar, perjanjian ini berisi bahwa Amerika sepakat menarik seluruh pasukannya dalam waktu 14 bulan. Sebagai gantinya, Taliban berjanji tidak menyerang pasukan militer Amerika dan tidak membiarkan Afghanistan jadi sarang Islam radikal. Namun pemerintah Afghanistan tidak dilibatkan secara substansial dalam perjanjian tersebut, sehingga legitimasi negara semakin melemah. Ketika penarikan pasukan US dan NATO tuntas pada 2021, Taliban melancarkan ofensif besar-besaran ke seluruh negeri. Pada Agustus 2021, Taliban kembali merebut Kabul hampir tanpa perlawanan. Presiden Ashraf Ghani melarikan diri ke luar negeri, dan pemerintahan Afghanistan runtuh dalam waktu singkat. Kejatuhan ini mengejutkan dunia, namun juga memperlihatkan betapa rapuhnya pemerintahan yang dibangun selama 2 dekade ini.
Taliban kembali mendeklarasikan Emirat Islam Afghanistan, menandai kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan hingga sekarang. Kekuasaan tertinggi berada di tangan Hibatullah Akhundzada di Kandahar yang memegang otoritas absolut atas kebijakan ideologis, sementara pemerintahan di Kabul menjalankan fungsi administratif harian. Secara ekonomi Afghanistan di bawah Taliban cukup terisolasi dan rapuh. Miliaran dolar aset cadangan devisa Afghanistan di luar negeri masih dibekukan, menyebabkan krisis likuiditas perbankan. PBB melaporkan bahwa sebagian besar penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan dan kelaparan. Di sisi lain, Taliban berhasil menekan angka korupsi di bea cukai dan meningkatkan pendapatan domestik melalui ekspor batubara dan mineral ke negara tetangga seperti Tiongkok dan Pakistan. Selain itu, kekuasaan Taliban juga mengembalikan hukum syariat Islam yang sangat ketat. Banyak kebijakan keras terhadap kebebasan sipil kembali diterapkan, bahkan dalam beberapa aspek lebih ketat dibandingkan era sebelumnya, termasuk larangan pendidikan menengah dan universitas bagi perempuan. Petugas berpatroli untuk memastikan perempuan mengenakan burka atau hijab gelap yang menutup seluruh tubuh dan wajah. Memastikan laki-laki menumbuhkan jenggot sesuai panjang yang ditentukan dan tidak mencukurnya, serta memastikan toko-toko tutup saat waktu salat. Taliban juga menerapkan hukum qisas atau pembalasan setimpal, terutama untuk kasus pembunuhan berencana, prinsip mata ganti mata. Keluarga korban memiliki hak untuk memilih apakah pelaku akan dieksekusi mati atau dimaafkan dengan membayar diat atau uang darah. Tak hanya itu, mereka juga menerapkan hukum hudud atau amputasi anggota tubuh untuk pencurian besar dengan nilai tertentu. Pelaku pencurian yang memenuhi syarat syar'i tertentu dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Hal ini dimaksudkan sebagai penanda permanen bagi pelaku kejahatan di tengah masyarakat. Hal ini membuat kejahatan di Afghanistan menurun secara drastis, karena warga takut akan menerima sanksi yang berat atas kejahatannya. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kali ini kekuasaan Taliban akan bertahan lama? Tulis pendapat Anda pada kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, Anda boleh like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dari saya. Sampai jumpa.